Stella, Stella Tours. Tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella, Stella Tours. Tur Anda semakin indah, menyenangkan. Berbagi kisah bersama Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella, Stella Tours. Tur Anda semakin indah, menyenangkan. Berbagi kisah bersama Stella Tours. Hubungi 021-8779-4878 atau www.stellatours.com. Selamat sore Romo Yosef. Selamat sore Romo Yosef. Selamat sore Pak Michael. Selamat sore Ibu. Selamat sore semua. Selamat sore Pak Michael. Selamat sore Bu Selamat Wahyu. sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Linda. Ya, Bapak Ibu, selamat sore sekali lagi untuk semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kita boleh bertemu kembali sore hari ini. Sekarang jam 5 lewat 2 menit waktu Jakarta. Kita segera mulai, kita awali acara kita dengan doa. Silakan. Saudaraku yang terkasih, kita mulai acara kita hening dulu. Saya mau memperdengarkan sesuatu yang sebetulnya saya mendapat inspirasi dari Tanah Suci. Kita hening sejenak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang saat ini merasa hidupnya berat, ingatlah Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhanku yang baik, bila suatu saat nanti dalam perjalanan hidup ini, ragaku sudah tidak mampu lagi untuk menahan beratnya salib ini. Bila nanti aku sudah terlalu lelah dalam sebuah usaha manusiawi, hingga aku ingin rehat sejenak, izinkanlah aku meletakkan salib ini di pundakmu, walau sebentar saja. Berjanjilah bahwa akan terus berjalan bersamaku. Lunturkan semangat perjuanganku, jangan biarkan gadis ujung tubuhku melemahkan langkah. Ku ingin seperti Bunda Maria yang mampu berkata,
terjadilah padaku kehendak-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Berkatilah pertemuan kami, biar kami menemukan makna dalam hidup kami bersama Engkau dan firman-Mu dan tempat-tempat berziarah kami di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk putrinya dari Pak Michael yang ke-17. Luar biasa, udah punya anak gadis nih. Terima kasih, Baik, Romo. terima kasih. Wah, David. Thank you, And sweet Romo. 17. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Michael, selamat sore. Selamat sore, Bu Patricia. Michael, selamat ya udah punya anak gadis. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Romo. Rom, sore. Tadi kok lagunya nggak jelas sih Pak Michael? Iya, iya. Nggak jelas. Bener ya? Jelas ya. Iya, nanti minta Romo putar lagi nanti. Suara Oke. Romo nggak jelas tapi bagus. Iya, lagunya bagus ya. Bagus sekali Lagunya Romo. bagus. Selamat sore Romo. Selamat sore. Iya. Oke, baik Michael. Bapak Ibu, saya akan mulai acara kita sore hari ini. Saya akan share screen saya dan kita segera akan mulai. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, selamat datang di acara kita Stella Quarta Biblical Journey with Father Joseph. Tidak terasa ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Tidak terasa kalau kita sudah 12 minggu ya bersama-sama dengan Bapak Ibu, dan tentunya terima kasih kepada Romo Yosef yang senantiasa meluangkan waktu untuk bisa bersama dengan kita semua. Seperti biasa, Bapak Ibu nanti tolong semua mikrofon untuk dinonaktifkan supaya kita bisa mengikuti acara kita dengan baik. Sekiranya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat, ataupun Bapak Ibu bisa membuka mikrofon nanti setelah acara kita penjelasannya selesai. Bapak Ibu yang belum subscribe di YouTube channel Romo Yosef di Bible Learning with Father Joseph, silakan ya Bapak Ibu, banyak sekali video-video yang selalu up to date di sana mengenai renungan-renungan yang indah yang disampaikan oleh Romo Yosef. Juga Bapak Ibu bisa follow Instagram Romo Yosef di @rmjosusanto. Kemudian Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan juga YouTube channel kami di Stella Quarta Official. Ya, silakan Bapak Ibu bisa subscribe supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi ya waktu videonya live. Kemudian Bapak Ibu silakan juga untuk follow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta. Dan juga Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor kami di 0818783552 untuk supaya Bapak Ibu bisa selalu kami update untuk acara-acara terbaru kami. Bapak Ibu, kami bekerja sama dengan Yayasan Sesawi untuk berpartisipasi di dalam mendukung pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya, silakan Bapak Ibu bisa melihat datanya di layar ataupun kontak dengan kami. Juga kita mau tetap mendukung karya-karya Fransiskan di Tanah Suci lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia. Untuk detailsnya Bapak Ibu bisa lihat ada QR code di sebelah kiri dan juga bisa menanyakannya kepada kami. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat membeli buku Siarah Batin tahun 2021, ada paket spesial bundling dengan penanggalan liturgi tahun 2021 seharga Rp65.000 dan juga kesempatan untuk meraih tanda kasih Siarah ke Tanah Suci juga bersama dengan kami. Baik, Bapak Ibu, kita akan segera mulai acara kita sore hari ini. Kita akan mengunjungi tempat yang spesial, dua tempat yang ada di satu daerah namanya Tabga yang ada di tepi Danau Galilea. Kalau Bapak Ibu lihat di peta yang ada di layar, ya, kita lihat Danau Galilea, ya, sebetulnya nama di dalam bahasa Inggrisnya tertulis Sea of Galilee,
ya, ada beberapa nama yang biasanya digunakan untuk menyebut danau ini. Yang pertama adalah Sea of Galilee atau Laut Galilea, atau ya sudah juga boleh disebut Danau Galilea supaya mudah. Kemudian Danau Tiberias, Bapak Ibu, ya, kenapa diberi nama Danau Tiberias? Karena kota Tiberias, saya coba tunjukkan dengan pointer dan sudah saya beri kotak berwarna merah. Ya, satu kota yang dibangun oleh Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung, yang menjadi kota boleh dikatakan sangat-sangat penting di Israel sekarang ini. Kemudian di sekitar Danau Galilea ini, Bapak Ibu, ya, kalau minggu yang lalu kita ada di Kfar Kana, ya. Kenapa kemudian disebut Kana di Galilea? Karena memang lokasinya ada di daerah Galilea. Kemudian ada Ginosar, ini ada satu kibuts, Bapak Ibu. Di sini ada penemuan yang penting, ya, mungkin nanti kita akan cerita di minggu yang akan datang. Kemudian juga Kapernaum, saya rencanakan untuk men-sharingkannya kepada Bapak Ibu bersama dengan Romo di minggu yang akan datang. Ya, juga saya beri satu kotak di sini, nama kotak Korazim, ya. Mungkin nanti kita sekalian cerita waktu kita ada di Kapernaum. Oke, Bapak Ibu, lebih dekat kita lihat, ya. Kota Tiberias, kemudian kita akan menuju ke Tabga. Ya, beberapa kota kita lihat ada di bagian sebelah utara, sisi sebelah barat, ya, yang sangat-sangat penting berhubungan dengan kehidupan Yesus dan karyanya di sekitar Danau Galilea. Kalau di sini Bapak Ibu di bagian bawah saya coba beri kotak juga ada tulisan Kfar Hitin, ya. Nah, Bapak Ibu di kurang lebih lokasi di sini Bapak Ibu, ya, ada satu peristiwa penting di dalam sejarah, yaitu kalahnya pasukan Crusaders atau pasukan tentara pejuang salib oleh pasukan Saladin. Ya, jadi pertempuran terakhir mereka itu terjadi di daerah ini, di daerah Hitin, dan sejak saat itu tentara pejuang salib itu praktis tidak punya lagi tempat, ya, kecuali mereka masih ada di kota Akko di sebelah utara sampai kemudian mereka kembali ke Eropa. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai siarah kita sore hari ini dari kota Tiberias, ya. Yang ada di layar Bapak Ibu ini adalah pemandangan yang indah dari kota Tiberias, ya. Ini adalah kota yang terletak di tepi Danau Galilea. Umumnya Bapak Ibu, ya, di dalam perjalanan siarah kita bermalam selama 2 malam di kota ini, ya. Jadi kota ini Bapak Ibu adalah juga kota yang terletak 200 meter di bawah permukaan laut. Ya, 200 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau kita beberapa waktu yang lalu di dalam salah satu virtual kita sudah pergi ke daerah Laut Mati, ya, di mana daerah Laut Mati itu ada 400 meter di bawah permukaan laut. Nah, ketika kita berada di kota Tiberias, Bapak Ibu, kita pun juga masih berada di bawah permukaan laut, yaitu 200 meter di bawah permukaan laut. Ya, bagaimana bisa sampai terbentuk ada daerah di bawah permukaan laut di Israel sekarang ini? Itu adalah karena satu peristiwa tektonik yang besar jutaan tahun yang lalu yang membuat sebuah patahan, ya Bapak Ibu. Jadi tanahnya terbelah, ada seperti jurang yang dalam. Nah, disitulah kemudian terbentuk Laut Mati, Danau Tiberias, dan juga lembah Sungai Yordan dan juga Sungai Yordan. Kita berjalan Bapak Ibu dari kota Tiberias, kurang lebih sekitar 16 menit perjalanan, ya, dan sampailah kita menyusuri pantai barat Danau Galilea, kemudian tibalah kita di kota Tabga. Apa yang kita peringati di tempat ini Bapak Ibu? Ada 2 tempat yang akan kita kunjungi. Yang pertama adalah satu peristiwa yang penting yang kita semua sudah tahu, yaitu peristiwa penggandaan roti dan ikan. Kalau Bapak Ibu baca, ya, di dalam kitab suci, Bapak Ibu bisa melihatnya di Injil Matius bab 14 ayat yang ke-13. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, digambarkan dengan indah di ikon di sebelah kiri ini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam,
murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, Bapak Ibu, sebuah gereja dibangun untuk mengenang peristiwa ini. Ya, ini gambaran ikon yang lain juga. Ya, jadi ikon itu Bapak Ibu adalah kesenian yang khas sebetulnya dari gereja Timur. Ya, mereka biasanya menuangkan kisah-kisah kehidupan di dalam kitab suci yang dijalani oleh Yesus di dalam gambar-gambar yang sangat indah. Ya, jadi contohnya seperti yang ada di sini. Sebuah gereja Bapak Ibu kemudian dibangun di tempat ini. Ya, ada satu plakat yang tertulis ketika kita datang di sana, tertulis Tabga. Ya, ini di dalam bahasa Jerman Bapak Ibu ya. Ini adalah Benedictine Cloister. Nah, gereja Penggandan Roti dan Ikan Bapak Ibu punya sejarah yang panjang ya, dan masih kita bisa lihat sampai hari ini. Gereja pertama dibangun pada abad ke-4, kemudian gereja kedua dibangun pada abad ke-5. Jadi diperluas ya Bapak Ibu pada abad ke-5. Tahun 614 Bapak Ibu, seperti boleh dikatakan hampir seluruh gereja di Tanah Suci saat itu dihancurkan oleh tentara Persia. Kalau Bapak Ibu ingat, satu-satunya gereja yang tidak dihancurkan oleh tentara Persia adalah gereja Bethlehem. Tahun 1888, ya, jadi hampir kurang lebih 1.200-an tahun Bapak Ibu, kemudian tempat ini diketemukan lagi dan kemudian dibeli oleh sebuah society Katolik dari Jerman. Tahun 1892 dan 1932 dilakukan penggalian arkeologi di tempat ini dan menemukan banyak sekali sisa-sisa dari gereja abad ke-4 dan abad ke-5. Gereja yang sekarang Bapak Ibu, ini dibangun waktu tahun 1980-an dan diresmikan pada tahun 1984. Gereja ini sekarang dipelihara oleh Ordo Benediktin dari Jerman. Jadi gereja ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu waktu kita di Yerusalem ingat ada gereja Maria Tertidur, ya, 2 gereja inilah yang ada di Tanah Suci yang dipelihara oleh Ordo Benediktin dari Jerman. Nah, kita masuk ke dalam Bapak Ibu di pelatarannya ya, kita lihat di sini ada cerita mengenai yang tadi sudah saya rangkumkan ya, mengenai sejarah dari gereja di tempat ini. Nah, ini bagian depannya Bapak Ibu. Jadi waktu arsiteknya membangun gereja ini, mereka mengusahakan supaya bentuknya itu identikal dengan gereja abad ke-5. Jadi inilah kurang lebih gambaran model dari gereja zaman itu Bapak Ibu di zaman Bizantium. Kita lihat dari sisi yang lain, bagus sekali ya Bapak Ibu, gereja ini salah satu juga gereja yang sangat indah yang ada di tepi Danau Galilea. Oke, ini bagian depannya. Ya, ada 2 pintu untuk masuk dan keluar dari gereja ini. Ya. Kita lihat model gereja pada zaman Bizantium seperti ini Bapak Ibu ya, dibangun dengan batu kapur dan relatif bentuknya kotak-kotak begitu ya, relatif bentuknya lurus-lurus. Yang menarik Bapak Ibu, di bagian depan dari gereja ini ya, mereka di dalam salah satu penggalian arkeologi itu menemukan ada satu yang disebut sebagai penggilingan zaitun ya. Jadi Bapak Ibu, batu yang ada di sini ini adalah batu yang digunakan untuk menggiling zaitun. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu prosesnya? Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada batu yang
kita mungkin sering mendengar kalau kita membaca kitab suci, ya, dikatakan mengenai batu kilangan, ya Bapak Ibu. Nah, batu kilangan itulah seperti ini. Jadi salah satu yang sangat menarik dari kunjungan atau ziarah kita ke Tanah Suci adalah bahwa kita bisa lebih mengerti mengenai cerita-cerita, kisah-kisah apa yang disampaikan di Alkitab dengan kita datang ke sana. Batu ini Bapak Ibu, ya, tidak terlalu terlihat, tetapi di sini ada lubangnya, ya, dan ini diberdirikan Bapak Ibu ya. Jadi seperti roda mobil, kemudian di tengahnya ada lubang di mana kemudian dipasang sebuah pilar kayu, ya, sebuah batang kayu bulat yang dimasukkan di sini dan kemudian biasanya akan diikatkan ke keledai. Keledainya akan berjalan berputar di sekeliling batu ini. Ya, buah zaitun Bapak Ibu yang sudah matang kemudian diletakkan saja di sini dan batu yang berat ini kemudian akan menghancurkan buah zaitun tersebut. Karena biji zaitun keras Bapak Ibu, maka bijinya tidak ikut hancur. Jadi yang hancur hanyalah dagingnya saja. Ya, kemudian daging tersebut Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam sebuah keranjang atau sebuah karung dan kemudian dipindahkan ke batu yang kedua yang ada di sebelah kanan. Ya, saya coba pindah gambar yang satu. Nah, di batu ini Bapak Ibu, kemudian mereka akan letakkan kayu, ya, akan letakkan seperti papan, dan setelah itu karungnya mereka akan tumpuk di sana beberapa tumpuk. Kemudian mereka akan letakkan lagi papan yang lain. Nah, papan ini kemudian diberi pemberat Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada coaknya. Ya, nah, di sini lebih kelihatan ya, ada seperti lubangnya dan disinilah kemudian kayu itu akan digantung dengan batu. Nah, jadi pelan-pelan Bapak Ibu, batu yang berat itu akan mulai mempres si karung yang berisi buah zaitun yang sudah hancur tersebut. Dan itulah yang kemudian keluar minyak zaitunnya. Ya, minyak zaitun tersebut Bapak Ibu kemudian akan ditampung di tempat ini ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada seperti solokan kecilnya. Nah, disitulah minyak zaitun mengalir dan dikumpulkan di bawah ya. Perasan yang pertama biasa disebut sebagai virgin olive oil. Kalau Bapak Ibu pergi ke supermarket dan melihat ada tulisan virgin olive oil, itu adalah perasan yang pertama. Ya, perasan inilah yang paling mahal. Perasan inilah yang biasanya digunakan juga pada masa itu untuk kegiatan keagamaan di Bait Allah. Kita masuk ke dalam Bapak Ibu, ya, ada tempat yang indah, ada pelataran di sini. Bapak Ibu, tabga sendiri itu adalah pelafalan bahasa Arab dari nama Yunani yaitu heptapegon yang artinya adalah 7 sumber air. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini mungkin tidak terlalu kelihatan, saya coba tunjukkan ini ada lambang 7 ikan di sini ya, air mancur untuk menggambarkan bahwa ada 7 sumber air pada saat itu di tempat ini sehingga kemudian kenapa disebut namanya sebagai tabga atau heptapegon ya, heptapegon dalam bahasa Yunani. Kita masuk ke dalam Bapak Ibu ya, dan kita lihat gerejanya ya. Ini gereja yang sangat indah ya, dibangun boleh dikatakan identikal dengan bentuk gereja abad ke-5 ya, gereja Bizantium saat itu dengan 3 lorong yang ada. Di bagian tengahnya Bapak Ibu ada altar yang sangat penting dan di bagian bawah dari altar ada batu di mana dipercaya tempat Yesus duduk pada saat itu dan melakukan mukjizat penggandaan roti dan ikan. Di bagian depannya Bapak Ibu ada mozaik, ya, mozaik yang sangat terkenal. Ya, mozaik ini menggambarkan mengenai 2 ikan dan 5 roti. Ya, tetapi yang tergambar di mozaik ini Bapak Ibu ya. Jadi ini yang disebut mozaik Bapak Ibu adalah batu-batu yang dipotong kecil untuk membentuk sebuah gambar. Ya, dan ini usianya sudah 1.600 tahun Bapak Ibu, bahkan 1.700 tahun. Jadi Bapak Ibu lihat Pak, warnanya masih bagus ya, bentuknya masih bagus seperti itu ya. Hebatnya batu ketika digunakan sebagai karya seni ya, mereka akan bertahan terus selama-lamanya. Kita lihat di sini ada 4 roti hanya Bapak Ibu yang tergambar. Jadi yang membuat mozaik ini ingin mengatakan bahwa roti yang kelima adalah Yesus sendiri sebagai roti hidup. Kita lihat Bapak Ibu ya, di sini juga kita bisa berdoa. Ya, kita bisa pasang lilin, ada Bunda Maria, ada Yesus di sisi sebelah. Ya, dan kemudian kita selesai kunjungan. Ya, satu peristiwa lagi Bapak Ibu, sebetulnya yang terjadi mengenai penggandaan roti dan ikan itu
ketika Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya, ini juga tertulis di Matius bab 15 ayat 32. Ya, di ayat 34 saja ya, saya langsung bacakan. Nah, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Ya, nah kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-37, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Kalau yang tadi ceritanya 12 bakul. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi ada 2 peristiwa sebetulnya Yesus memberi makan banyak orang pada saat itu. Yang pertama yang tadi di Tabga, yang kedua Bapak Ibu memberi makan 4.000 orang. Ini terjadinya kira-kira di daerah Gergasa. Ya, saya coba tunjukkan di sini. Yaitu daerah sebetulnya yang bukan orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Kalau di sini adalah kota-kota di mana orang Yahudi tinggal di pantai barat Danau Galilea. Sementara di sisi sebelah timur Bapak Ibu, ini adalah tempat di mana orang-orang yang disebut orang-orang Gentiles atau orang-orang asing, orang-orang non-Yahudi tinggal pada saat itu. Baik, kiranya demikian dari saya. Romo mungkin silakan untuk bisa menambahkan. Baik, terima kasih Michael. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari ketika kita ke Tabga. Yang pertama, Ibu Bapak bisa bayangin nggak? 5.000 orang, itu pun hanya yang laki-laki. Bagaimana mungkin Yesus berbicara di area terbuka, outdoor, kepada 5.000 orang? Itu gimana orang 5.000 itu bisa dengar? Nah, dalam sebuah penelitian, para arkeolog atau ahli-ahli di Israel sana, itu pada suatu ketika itu daerah tempat itu tuh dikosongin, nggak boleh ada mobil, nggak boleh ada mesin, nggak boleh ada orang lewat, nggak boleh ada aktivitas. Nah mereka itu mau mengecek, mungkin nggak orang berbicara di luar tapi bisa didengar oleh banyak orang. Ternyata jawabannya secara mengejutkan mungkin. Kok bisa Romo? Gimana caranya? 1, mereka pakai teknologi angin. Jadi zaman Yesus itu pakai teknologi angin. Anginnya mengarah kemana? Anginnya berhembus kemana? Jadi waktu itu ditemukan dalam saat-saat tertentu ada angin yang berhembus memang ke daratan. Dari danau berhembus ke daratan. Jadi di situ sangat amat mungkin suaranya Yesus itu bisa ke bawah angin. Gitu. Jadi ini informasi penting juga. Lalu yang kedua, ternyata di daerah itu terbentuk secara alami amphitheater secara alami. Jadi kalau Ibu Bapak lihat teater-teater zaman dulu itu kan satu pusat lalu dia dilihat oleh orang gitu ya. Nah, daerah itu karena daerah perbukitan itu membentuk sebuah amphitheater alami. Jadi ya nggak usah ragu lagi, para ahli aja menemukan bahwa ya mungkin ada orang berbicara kepada banyak orang. Ya mungkin 5.000 orang itu karena terlalu banyak, mungkin ya yang bisa dengar ya 500 atau 1.000 pada zaman itu ya Ibu Bapak ya. Pada zaman itu orang bisa berbicara kepada sekian banyak orang, ternyata mungkin tanpa sound system, tanpa alat-alat pengeras suara itu. Lalu yang kedua, Ibu Bapak pernah bertanya nggak sih, Romo, kalau roti, Yesus memperbanyak roti, ya mungkin Romo karena di perjanjian lama itu kan Musa meminta Tuhan untuk memberikan mana roti surgawi. Tapi kalau ikan kan nggak ada Romo di perjanjian lama. Nah, para ahli mencoba untuk menelisik sejarah, lagi-lagi sejarah. Kenapa? Para penginjil secara serempak berbicara tentang penggandaan 2 ikan itu. Yang sisanya banyak, 7 bakul atau 12 bakul. Jadi begini, pada zaman Yesus, orang-orang Romawi, orang-orang Israel itu sedang dijajah oleh orang-orang Romawi. Nah, diangkatlah Herodes, raja. Herodes itu raja. Dia itu orang Israel, diangkat menjadi raja boneka dari pemerintahan Romawi. Jadi pemerintahan Romawinya mah jauh di Eropa di atas. Nah, untuk
daerah jajahannya dia angkat satu raja boneka. Nah, si Herodes ini itu karena posisinya diangkat jadi raja tanpa prestasi apa-apa. Dia juga bukan keturunan Daud, dia juga ya hanya keluarga bangsawan. Dia berkewajiban membayar pajak dengan jumlah yang sangat tinggi ke kaisar di Roma. Nah, salah satu cara Herodes mendapatkan uang adalah dengan monopoli ikan dan juga perahu nelayan-nelayan di sekitar Danau Galilea. Maka pada waktu itu sebetulnya meskipun Danau Galilea itu penghasil ikan yang jumlahnya banyak, tetapi rakyat nggak bisa makan ikan atau makan ikan itu sangat sulit. Kalau ada pun mahal. Karena apa? Dimonopoli oleh Herodes untuk bayar pajak ke Kekaisaran Romawi. Nah, para ahli mencoba untuk mencari hubungan. Apa hubungannya 5 roti 2 ikan? 2 ikannya itu hubungannya apa? Nah, dari situ Yesus mau berbicara 2 hal. Satu, dengan menggandakan roti, Yesus itu Musa yang baru. Seperti Musa menurunkan mana di padang gurun dari Allah, Yesus juga bisa gitu loh. Untuk mencegah kelaparan. Lalu tentang ikan itu, seolah-olah para penginjil atau Yesus mau mengatakan, hai Herodes, terserah ikan kamu monopoli terserah. Tetapi aku menyediakan ikan untuk umatku. Jadi itu tuh luar biasa menurut saya ya. Bagaimana simbol-simbol, bagaimana usaha perlawanan Yesus sebetulnya. Yang nggak suka terjadi monopoli, nggak suka terjadi penjajahan. Yesus sebagai Allah pemberi kehidupan. Maka kalau kita nanti ke Tabga, doanya apa? Ya, supaya kita berdoa kepada Allah, kepada Yesus sang pemelihara kehidupan. Maka doalah di sana, misalnya kalau ibu bapak belum punya keturunan atau anak-anak belum punya keturunan atau belum punya cucu gitu ya. Atau kalau kehidupan Anda menderita atau sulit atau apa, doalah di situ kepada Allah sang penyelenggara kehidupan. Allah yang mensupport kehidupan manusia, kebutuhan pokok manusia. Sama seperti Allah di padang gurun di dalam perjanjian lama, kitab Keluaran. Israel butuhnya apa? Allah selalu memberi. Bayangin coba, butuh air dikasih air, butuh makan dikasih makan. Kepanasan ada tiang awan, gelap ada tiang api. Lewat laut nggak bisa diseberangi, dibelah lautnya. Nah, Yesus dalam penggandaan roti dan ikan ini menunjukkan inilah Allah yang sungguh-sungguh mendengar, menjaga, menopang kehidupan umatnya. Itu luar biasanya dari Tabga. Jangan lupa berdoanya di sana tuh kayak gitu. Terima kasih, Mike. Oke, baik. Terima kasih, Romo, untuk renungan yang sudah disampaikan dari Tabga. Ya, jadi seperti yang tadi Romo sampaikan ya, saya kembali sedikit share screen saya. Nah, Bapak Ibu, kalau kisah mengenai 5 roti dan 2 ikan yang tadi Romo sudah sampaikan, itu diceritakan di dalam semua Injil. Ya, tadi Romo sudah mengatakan ada 4 penginjil yang menceritakan semua kejadian ini. Luar biasa. Nah, kalau kejadian Yesus memberi makan 4.000 orang, Bapak Ibu, itu hanya ada di Injil Matius dan Injil Markus saja. Sementara Lukas dan Yohanes itu tidak menceritakan kejadian ini. Tetapi Bapak Ibu yang menarik adalah bahwa Yesus melakukan mujizat ini baik untuk orang-orang Yahudi ya dan juga untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, Yesus melakukannya di 2 tempat. Satu di Tabga, tempat tadi yang kita sudah lihat. Satu lagi di daerah Gerasa namanya, tempat di mana orang-orang Gentiles atau orang-orang yang menurut orang Yahudi pada saat itu mereka itu disebut sebagai orang-orang kafir, ya mereka itu tinggal di sana. Karena itu Bapak Ibu ingat ya di dalam satu kisah ketika Yesus juga menyeberang ke tempat itu dan Yesus kemudian mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan setan ya, yang ada di kuburan dan berteriak-teriak di kuburan dan kemudian setannya disuruh oleh Yesus masuk ke dalam babi-babi ya roh-rohnya itu dan kemudian babinya terjun ke danau ya. Nah, kenapa sampai ada babi Bapak Ibu? Karena menandakan daerah itu yang tinggal bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi nggak mungkin ada babi Bapak Ibu karena babi ini adalah binatang
yang haram untuk orang Yahudi. Ya, nanti kita cerita lagi di pertemuan kita yang berikut. Oke, baik Bapak Ibu, mengenai Tabga tadi sudah. Ya, jadi kalau di peta ini ya, Bapak Ibu bisa lihat inilah gambaran dari daerah Tanah Suci di sebelah utara pada zaman Yesus. Ya, ada daerah yang dikuasai oleh Philip, ya, ini salah satu juga anak dari Raja Herodes. Kita sudah pergi kemarin ini ke Banias atau Caesarea Philippi di kaki Gunung Hermon. Ya, kemudian ada daerah Galilea, ya, di mana ada kota-kota yang penting, yang tentunya menjadi kota-kota yang juga disebutkan di dalam kitab suci. Ya, kemudian daerah Yudea, ya, Bapak Ibu, di mana Yerusalem berada, dan daerah Dekapolis. Ya, Dekapolis ini adalah persekutuan dari 10 kota-kota Romawi yang ada saat itu. Baik Bapak Ibu, dari Tabga, ya, kita hanya berjalan, kalau berjalan kaki mungkin hanya sekitar 5 menit saja, karena sebetulnya antara gereja Penggandaan Roti dan Ikan dengan gereja berikut yang akan kita kunjungi, itu sebetulnya hanya dibatasi pagar saja Bapak Ibu. Tetapi biasanya kita naik bis juga ya, keluar mungkin untuk 2 menit, naik bis kita turun lagi, dan sampailah kita di tempat yang berikut. Nah, tempat yang berikut Bapak Ibu, apa yang terjadi di tempat ini, itu kisahnya ada di Injil Yohanes. Ya, Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Peristiwa berikut Bapak Ibu yang juga terjadi di tempat ini adalah Yesus yang memberikan tongkat gembala ya kepada Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu, sebuah gereja yang juga indah dibangun untuk mengenang peristiwa yang tadi sudah dibacakan di dalam kitab suci. Ketika kita turun dari bis dan kita ada di depan pintu gerbangnya, tertulis ya, Custodia Terra Santa, penjaga tanah suci. Tabga, ya, dua tempat ini Bapak Ibu, gereja yang sebelumnya dan gereja ini itu ada di lokasi yang sama, yaitu di Tabga, Church of the Primacy of Saint Peter, ya, gereja Primat Petrus, dan juga tertulis Mensa Christi atau meja Kristus. Kita masuk ke dalam, Bapak Ibu, kita turun dan kita akan bertemu dengan gereja ini. Gereja ini, Bapak Ibu, dibangun dengan batu yang sangat khas di daerah sekitar Galilea, yaitu batu basalt yang berwarna kehitaman. Ya, ini adalah batu vulkanik. Gereja ini, Bapak Ibu, dibangun di atas sebuah batu karang yang secara tradisi dipercaya sebagai tempat di mana Yesus makan pagi bersama para murid, seperti yang tadi sudah diceritakan. Ketika kita masuk ke dalam, ya, di bagian dalam ya, ada sambungan dari batu karang yang di luar. Ya, dan di bagian dalam inilah Bapak Ibu, ya, di dalam gereja ini, di dalam kapel kecil ini yang disebut sebagai gereja Primat Petrus, ya, terdapat yang disebut sebagai Mensa Christi. Ya, Mensa Christi ini artinya adalah meja Kristus. Ya, tempat Yesus makan pagi bersama para murid. Ya, di dalam bahasa Latin. Kita lihat bagian luarnya, Bapak Ibu, kembali, ya, dan di sini Bapak Ibu di gambar yang sebelah kanan, ya, ini ada plakat yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di tempat ini. Dan kalau Bapak Ibu lihat di bagian sebelah kanan gereja, yang tadi kita lihat di bagian dalam ada Mensa Christi, di bagian luarnya ini ada batu karang yang bersambung dengan batu karang yang ada di dalam. Ya, diberi pagar di sini Bapak Ibu supaya orang-orang tidak bisa naik ke sini. Ya, jadi peziarah tidak boleh naik ke batu ini. Batu ini adalah tempat yang kudus tentunya. Di tempat ini Bapak Ibu ada sebuah patung yang indah, ya, menceritakan bagaimana Yesus yang mengutus Petrus saat itu. Digambarkan di sini Bapak Ibu, Yesus yang menghadap ke arah seberang, ya, ke arah daerah di mana orang-orang non-Yahudi tinggal saat itu. Ya. Di tempat ini juga Bapak Ibu, biasanya di dalam peziarahan kita punya kesempatan untuk bisa turun ke pantai Danau Tiberias dan memegang air Danau Tiberias. Ya. Danau Tiberias, Bapak Ibu, punya kesan yang sangat mendalam di dalam peziarahan kita. Ya, mungkin kita pergi ke Yerusalem, mungkin kita pergi ke Kana, mungkin kita pergi ke Nazaret, dan kita sudah melihat banyak sekali gereja di sana. Tetapi ketika kita datang di Danau Tiberias, Bapak Ibu, kita masih melihat danau yang sama seperti 2000 tahun yang lalu Yesus juga melihatnya. Berada di tempat ini dan melihat ke sekeliling sama seperti kita, Bapak Ibu. Ya, bahkan dikatakan, kalau seandainya para murid datang di sekarang ini, ya, di saat ini, dan datang di Yerusalem, mereka pasti akan tersesat, bingung. Ya, tetapi mereka datang di Danau Tiberias, Bapak Ibu, mereka akan tahu kemana mereka harus pulang. Ya, karena daerah ini masih sama setelah 2000 tahun. Baik, Bapak Ibu, kira-kira demikian untuk yang bisa saya sampaikan mengenai peristiwa yang kedua yang terjadi di Tabga. Silakan Romo. Iya. Tabga, apa tadi? Gereja Primat Petrus. Tempat saya nangis kejer di sini. Jadi setelah makam Yesus gitu ya, nangis. Setelah Bethlehem ya nangis ya. Pokoknya semua tempat itu bikin saya nangis saya pokoknya. Jadi itu kalau ziarah itu
hatinya dibawa gitu loh. Hatinya, jangan cuma matanya aja atau kupingnya dengerin informasi tour leader ataupun romonya, tapi hati itu penting banget. Kalau soal mata, kalau soal kuping, kita bisa nonton di YouTube sebetulnya. Tapi kan kalau hati nggak bisa. Kita yang bawa hati kita ke sana. Jadi itu trik dari saya kalau Ibu Bapak mau ziarah. Ada tempat-tempat, mengapa tempat itu membuat saya haru? Karena bagi saya, apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, itulah yang membuat saya haru. Misalnya ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu, gembalakanlah domba-dombaku, gitu ya, sampai 3 kali. Di situ sebetulnya kita tahu pengalaman hancur dari Petrus. Setelah Petrus mengkhianati gurunya, sampai 3 kali, ayam jago berkokok, Petrus nangis keluar dengan sedihnya, itu Petrus hancur tuh hidupnya tuh, hancur bener. Tapi di situ, di tempat gereja Primat Petrus itu, Petrus mengalami sebuah pengampunan yang tanpa syarat. Dia nggak dihukum loh. Kalau saya jadi Yesus, mungkin saya hukum itu Petrus, karena bandel ya. Udah dikasih tahu, sebelum ayam jago berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Nggak dengerin, dan kejadian. Nah, di tempat itu, Petrus mengalami pengalaman kasih, unconditional love, kasih tanpa syarat, betul-betul. Dia salah, iya. Secara objektif, Petrus salah. Betul-betul salah. Dan salahnya itu fatal. Dalam relasi Yesus dengan muridnya, kesalahan Petrus itu sangat fatal. Dia tidak mengakui Yesus, dia menyangkal semuanya, itu fatal. Nah, wajah Petrus adalah wajah kita sebetulnya. Orang beriman yang masih hidup di dunia ini. Ya kita yang kadang-kadang kita nggak lebih baik dari Petrus. Kadang-kadang dengan hidup kita, dengan kegiatan kita, dengan segala hal yang kita lakukan selama hidup ini, kita nggak lebih baik daripada Petrus. Nah, kita bawa tuh ke tempat itu dengan dosa-dosa kita, dengan seluruh kesalahan-kesalahan kita, sudah menyakiti hati Tuhan. Kadang kita menyangkal keimanan kita, menyangkal kebaikan-kebaikan Tuhan sama terhadap hidup kita, bawa ke tempat itu. Dan doa di situ, Tuhan, aku pengen seperti Petrus, yang dipahami, yang dimengerti, dan akhirnya diampuni. Dan Ibu Bapak, yang terjadi di tempat itu bukan sekedar Petrus diampuni. Ya kalau diampuni semua orang bisa diampuni. Tetapi di tempat itu Petrus menjadi pulih. Petrus menjadi pulih, itu dia. Jadi pengampunan yang memulihkan, pengampunan yang menyembuhkan, itu yang buat saya nangis. Semua orang diampuni kalau sama Allah. Iya pasti yakin. Tapi kan enggak semua orang memahami, menerima pengampunan itu sebagai sesuatu kekuatan dalam hidupnya untuk berubah. Maka kalau nanti Anda ke tempat itu, rasakanlah pengampunan yang memulihkan hidup kita. Tuhan, ampuni aku. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang menyembuhkan aku. Sembuhkan tuh luka-luka kehidupan kita sampai saat ini ya. Ya mungkin secara sadar ataupun nggak sadar kita terluka di tengah keluarga kita, sama pasangan hidup, sama anak-anak, sama orang tua, sama rekan-rekan. Justru di situ tuh pengampunan Tuhanlah yang memulihkan. Seperti Yesus memulihkan Petrus. Petrus itu hancur Ibu Bapak. Nelayan, kalau Anda pergi ke Tanjung Priok, itu kan lihat tuh nelayan-nelayan ya, atau di daerah pantai ya, Anda lihat sendiri nelayan itu kan laki banget. Itu kan maco abis, itu kan orang kasar gitu ya, bukan orang berpendidikan. Taunya itu dunianya keras. Lawannya ombak, gelombang, segala macam. Kehidupannya keras. Tapi kalau sampai nangis, itu tuh lain cerita. Karena waktu itu diceritakan Petrus keluar dengan sedihnya. Hancur itu. Dia betul-betul merasakan, wah, dia sudah gagal, dia sudah salah, dia sudah menghancurkan seluruh kepercayaan gurunya. Dia sudah menodai relasinya dengan Yesus, gurunya yang dia imani. Itu
Kalau tidak terjadi pengampunan di gereja itu, di tempat itu, mungkin Petrus ya kurang lebih sama seperti Yudas. Dia keluar sebagai orang kalah dalam hidupnya, orang gagal. Tapi untunglah pengampunan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakan domba-domba. Penyangkalannya 3 kali juga ditanya sama Yesus. Itulah artinya Yesus memulihkan, memahami kesalahan Petrus, mengampuni kesalahan Petrus, dan memberikan kepercayaan, tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Itu nggak gampang, Ibu Bapak. Kalau orang masih dihantui oleh perasaan bersalah yang teramat besar, pengalaman gagal yang teramat besar, dikasih tugas kayak begitu itu nggak mungkin bisa. Tapi kita tahu sejak peristiwa itu Petrus betul-betul berubah. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, beda banget Petrus di Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu beda banget sama Petrus di Kisah Para Rasul. Dia tampil sebagai pemimpin, dia tampil sebagai pengambil keputusan, dia bisa menyembuhkan, dia bisa mukjizat-mukjizat, dia bisa membangkitkan orang mati aja bisa. Itu. Jadi di tempat itu jangan, memang foto kalau Anda lihat screen gambar di monitor komputer saya, itu saya lagi di Danau Galilea tuh, di tempat itu saya foto. Memang bagus, tapi jangan lupa, jangan doa doang, jangan foto doang, doanya juga jangan lupa, gitu. Ya, jadi minta pemulihan dari segala kesalahan-kesalahan kita, dan pada akhirnya kita ayo move on. Hidup baru, manusia baru yang disentuh oleh Sang Sabda itu sendiri. Itu yang gak didapat di ziarah online. Itu oke, Mike, terima kasih. Oke, baik Romo, terima kasih ya untuk renungannya dari Tabga. Ya, saya kira 2 tempat yang kita kunjungi hari ini ya, ini tempat yang memang spesial. Kalau di dalam ziarah kita, selain 2 tempat yang akan kita kunjungi minggu yang akan datang, yaitu Kapernaum dan Bukit Sabda Bahagia. Ya, 2 tempat yang kita sudah kunjungi sore hari ini memang sangat-sangat penting di dalam perjalanan ziarah kita. Ya, khususnya untuk kita, kalau mengingat lagi Bapak Ibu, apa yang sudah kita kunjungi waktu kita ada di Kaisarea Filipi, di Banias, dan di sana kita ingat mengenai pengakuan Petrus ya, yang kemudian Petrus mengatakan, Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian Yesus bilang kepada Petrus, di atas batu karang ini akan kubangun gerejaku. Ya, dan setelah itu ada penyaliban Yesus, seperti tadi Romo sampaikan, Petrus hancur lah ya, Petrus kembali lagi jadi nelayan kan, Petrus kembali lagi jadi nelayan, dia pikir udah begitu Yesus nggak ada ya sudah selesai semua. Tetapi dengan kemudian Petrus bertemu lagi Yesus di tempat ini, di Tabga, dan kemudian Yesus kembali lagi mengingatkan dan menyerahkan lagi tongkat gembalanya kepada Petrus. Ya, buat kita orang-orang Katolik Bapak Ibu, ya, dengan kita datang di tempat itu, kita datang di Banias, ya, ketika sekarang kita punya paus kita di Roma, Bapak Ibu, ya, sebagai penerus rasuliah dari Petrus sendiri sampai kepada Paus Fransiskus sampai hari ini, ya, kita diingatkan mengenai hal itu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kita sudah kunjungi pada sore hari ini. Saya coba lihat di chat, ya. Oke, mengenai, ya, ini terima kasih ya buat Bapak Ibu yang mengucapkan selamat ulang tahun 17 buat anak saya. Terima kasih banyak juga buat Romo. Minyak zaitun, ini Ibu Katarina sudah dijawab juga ya oleh Haryanto. Ya, ini ada sharing dari Bu Wiwi ya, yang terharu sekali ya ketika bisa sampai di Tanah Suci. Oke, pertanyaan lain. Oh, ini ada yang mengucapkan selamat untuk new single. Wah, Romo ada single baru, Ketika Salib Terasa Berat, Romo. Single baru ya. Oke, selamat buat Romo ya. Ya, tetap berkarya terus nih Romo ya di dalam kesibukannya, tidak lupa untuk tetap berkarya. Oke, tidak ada pertanyaan lain mungkin Bapak Ibu. Mungkin saya ingin bertanya, mungkin Romo.
Udah jelas. Romo kalau Jelas hari ini mengenai itu jelas. iya, mengenai 153, Romo Saya mau apakah bertanya. ada Saya mau bertanya. Oh ya, silakan Pak John. Mungkin saya on video dulu ya. Ini pertanyaan ini untuk Romo Yosef karena saya dari tahun 94 sampai sekarang ini saya sangat kecewa tapi bukan dengan Romo Yosef ya, karena waktu itu tahun 94 saya belum mengenal Romo Yosef itu. Saya pernah mengikuti suatu persekutuan doa di Jogja waktu saya masih mahasiswa tentu saja. Pas itu mungkin agak panjang pertanyaan saya, tapi semoga Romo bisa menyelesaikan apa yang selamanya mengganjal di dalam kepala saya sampai mungkin saya botak ini ya. Tapi begini, seorang pastor itu, nggak usah saya sebutkan namanya, itu mengatakan bahwa mukjizat 5 roti dan 2 ikan itu sebenarnya bukan mukjizat. Loh, saya heran loh. Ini kan dalam Alkitab, pastor lagi ngomong kayak gitu. Well, tapi saya waktu mengikuti persekutuan doa itu saya agak ganjel. Tapi saya nggak berani ngomong sama pastor itu karena bagaimanapun juga saya hanya orang awam. Kalau mau berani tanya sama pastor, mesti dalam bahasa Jawa mesti kalah, guys. Itu. Nah, dia malah begini, itu bukan mukjizat karena bisa saja toh orang itu dari banyak orang segitu dari rumah melihat Yesus membawa 5 roti dan 2 ikan, ya mereka terus mengeluarkan bekalnya, mungkin kalau ada yang punya lebih terus dikasihkan temannya, terus mungkin orang di sana juga punya lebih, misalnya kalau sekarang ya misalnya nasi bungkus lah atau nasi uduk bungkus, atau kalau orang Jawa mengatakan sego kucing. Wah, aku kok tergerak ya, misalnya saya pasti ikut KKR misalnya atau misa atau apa, teman aku kelaparan, wah pastornya khotbahnya bagus, sudahlah kasih ke teman saya. Berarti kan dia juga ada makan. Lalu pastor itu mengatakan itu sih bisa terjadi, ini bukan mukjizat, itu hanya orang-orang yang tergerak hatinya oleh sabda Yesus sehingga menyebarkan roti atau bekal yang mereka bawa sehingga terjadilah penggandaan seperti itu. Jadi mungkin menurut pastor itu, setahu yang saya tangkap tahun 94 kalau saya nggak salah, dia bermaksud bahwa yang terjadi itu bukan mukjizat tetapi adalah orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan itu dianggap mukjizat oleh penulis Injil. Itu yang saya tangkap. Saya tidak begitu menangkap karena begitu pastor itu mengatakan bukan mukjizat, saya sudah sakit hati loh. Ini kan di Alkitab mengatakan 5 roti 2 ikan, dan setiap tahun mungkin bulan Agustus atau apa, khotbah-khotbah di gereja-gereja juga mengatakan itu adalah mukjizat. Lalu kenapa pastor itu dari ordo apapun juga saya tidak berani menyebutkan Romo, tapi yang jelas bukan Romo Yosef ya waktu itu kok bisa beraninya mengatakan seperti itu? Itu kan bisa terjadi aja, orang tergerak hatinya oleh belas kasihan sehingga tidak menjadi pelit seperti sekarang itu. Kalau misalnya saya di kantor misalnya ya, ya Pak John, maksudnya seperti sudah itu, kurang lebih seperti itu. Jadi semoga kalau mungkin kurang jelas, saya sendiri bertanya begitu karena saya sudah kenal Romo Yosef saat ini, saya berani bertanya kepada beliau karena beliau seorang pastor dan pasti bisa menjawab. Terima kasih ya. Okay. Terima kasih Thank you. Pak. Ya. Thank you. Baik. Apa yang tadi diceritakan oleh Pak John itu sebetulnya marak waktu itu tuh sekitar tahun awal 95-an. Booming tuh tafsiran seperti itu. Disuarakan oleh seseorang yang mungkin terkenal gitu ya, lalu ditangkap secara mentah-mentah oleh para imam, oleh umat juga. Memang usaha itu adalah usaha untuk memahami apa yang sebetulnya terjadi. Jangan sampai kitab suci itu bercampur dengan mitos-mitos, dengan sulap David Copperfield yang satu diubah twing bim salah bim bisa jadi 20 gitu. Usaha tafsiran itu tuh untuk menghindari itu. Jangan sampai kitab suci dipahami seperti mitos atau legenda ataupun sulap David Copperfield, khususnya penggandaan roti. Itu waktu itu saya pahamnya seperti itu. Caranya adalah begini, Pak John. Orang Yahudi itu terkenal sebagai bangsa yang sangat amat pelit sekali. Saya sudah pernah jelaskan minggu lalu ya. Dan kenapa mereka pelit, saya sudah jelasin juga minggu lalu juga. Mereka sangat menghargai apa yang mereka miliki. Nah,
Mengapa sih mereka pelit seperti itu? Apalagi zaman Yesus itu zaman susah. Orang kalau udah susah, cenderung untuk nggak berani keluar dari dirinya. Jadi waktu itu penafsiran itu mencoba memahami, sebetulnya setiap orang itu bawa makanan masing-masing. Tetapi mereka nggak berani ngeluarin, takut diminta oleh orang lain. Maka mereka ya lebih baik mereka lapar, asal makanan mereka nggak diminta oleh orang lain itu. Tapi sebetulnya penafsiran itu sendiri tidak didukung oleh teks kitab suci sendiri. Itu yang mungkin nggak dijelasin oleh pastornya, ya. Yang mengalami kebingungan ini bukan hanya Pak John, tapi saya udah menerima pertanyaan ini udah dari beberapa orang gitu. Mengapa saya katakan tafsiran yang tadi meskipun secara logika masuk akal, tetapi tidak didukung oleh teks? Karena gini, tadi Michael sudah bilang 4 penginjil berbicara hal yang sama. Secara konsisten, roti, ikan digandakan oleh Yesus. 4 loh. Kalau cuma 1 sih oke lah. Mungkin itu bisa-bisaan si Markus misalnya. Tapi ini 4 Injil. Menggandakan roti. Yesus menggandakan roti. Sebetulnya kalau si penginjil menceritakan Yesus menggugah hati orang-orang pada waktu itu untuk mengeluarkan makanannya, berbagi kepada sesama, itu nggak problem. Bukan sesuatu kesalahan. Dan kita pun bisa sangat terpukau, bisa sangat salut, terus bisa mengubah hati. Mengubah hati itu jauh lebih susah loh Ibu Bapak. Itu pun mukjizat buat saya. Bisa mengubah hati orang untuk berbagi itu mukjizat. Tapi teks kitab suci mengatakan secara kompak 4-4-nya itulah mukjizat penggandaan yang dilakukan oleh Yesus. Gitu. Kalau memang itu Yesus menggugah hati doang untuk ngeluarin makanan, nggak mungkin 4 penginjil secara seragam memberi kesaksian yang sama. Lalu tafsiran saya yang ketiga adalah apa yang ditulis dalam kitab suci adalah adalah iman gereja. Ini dia. Jadi bukan karangan si pengarang Injil, tapi iman gereja. Gereja pada waktu itu setelah Yesus wafat dan bangkit mengimani apa? Apa yang disaksikan oleh orang-orang pada waktu itu? Apa yang diceritakan orang-orang pada waktu itu? Ketika melihat Yesus mengajar, ketika melihat Yesus menggandakan roti, dan mereka cerita itu berkembang, dijaga betul-betul oleh gereja perdana sebelum kitab suci ditulis, sebelum para penginjil menyusun Injilnya. Itu sudah ada kesaksian memang Yesus menggandakan roti, bukan menggugah hati orang. Gitu. Itu yang bisa saya jelaskan. Itu sih. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan saya jelas. Oh, sangat jelas sekali Romo. Saya terima kasih. Sekarang saya udah agak pusing lagi Romo. Setiap kali saya membaca Injil sampai itu saya akan ingat terus apa yang dikatakan oleh Romo Yosef. Lalu Romo, boleh nggak saya diberi waktu mungkin 2-3 menit untuk tanya lagi. Hal yang sama juga Romo. Ini juga dari seorang pastor. Mungkin beda apa enggak, tapi saya tuh aktif dalam persekutuan doa, tapi malah saya tuh kadang-kadang nggak mau. Karena khotbah pastornya kok nggak sesuai dengan Alkitab. Piye caranya kalau orang Jawa bilang. Dia bilang gini, mukjizat Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ini mungkin agak di luar konteks, tapi ini penting mungkin buat ini boleh minggu depan nggak Pak John pertanyaannya pas kita ada di Kapernaum Pak. Buat minggu depan pertanyaannya karena kita ada di Kapernaum ya. Ke rumah ibu mertua. Iya. Minggu depan kita ke rumah ibu mertua Petrus. Boleh ya? Oke. Buat minggu depan aja Pak. Dicatat dulu ya Romo. Iya. Ya oke. Romo catat ya Romo ya. Oke sip. Oke ya. Thank you. Karena kebetulan kita akan ke Kapernaum minggu yang akan datang. Terima kasih Pak John. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, Romo ini ada satu pertanyaan. Romo nyanyi lagi. Romo mau nanya kira-kira kemana Yesus membawa Petrus kemudian dan bagaimana Petrus memperoleh tongkat gembala umat, Romo. Mau nanya kemana membawa Yesus membawa Petrus kemudian. Jadi ikutlah aku itu loh Romo, yang tadi mungkin ya. Menyambung dengan teks kitab suci yang terakhir tadi. Setelah peristiwa di Tabga ini, kemudian Yesus bilang, ikutlah aku. Oh. Ya, dan bagaimana Petrus memperoleh tongkat gembala umat. Ya. Iya, tongkat gembala umat dalam arti simbolis ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, bahwa
primat Petrus itu diberikan oleh Yesus. Tongkat itu kan hanya sebagai simbolis. Tongkatnya apakah ada apa enggak ya kita juga nggak tahu. Disimpan di mana kita juga nggak tahu. Tetapi Petrus diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus untuk memimpin murid-murid yang lain, mempercayakan gereja di tangan Petrus. Kemana Petrus diajak oleh Yesus? Panggilan setiap murid adalah menjadi seperti Yesus. Jadi saya ulangi, panggilan setiap murid Yesus ataupun panggilan kita, saya, Michael, ataupun semua, Ibu Wahyu, Ibu Christina, Rusli, kita semua itu sebagai pengikut Yesus kita diajak atau dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Makanya kan ada lagunya, ku mau sepertimu Yesus, gitu ya. Nah, sejak saat itu, Petrus diminta oleh Yesus untuk ayo, ikuti apa yang telah Yesus ajarkan, apa yang telah Yesus lakukan selama 3 tahun bersama-sama para murid. Lanjutkan tugasku ini. Karena Yesus kan pergi, naik ke surga. Nah, Petrus diminta oleh Yesus, ikutlah aku dalam arti silakan lanjutkan tugas pengembalaanku ini. Lanjutkan karya pewartaan kerajaan Allah ini. Dan puji syukur, luar biasa sampai tahun 2021 ini Gereja Katolik mencoba jatuh bangun, dengan jatuh bangun pastinya, untuk berjuang menjalani amanah Yesus ini. Gitu yang bisa saya katakan. Saya jadi penasaran baca Injilnya. Ya, betul. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Itu, Mike. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Saya kira sudah semua yang ada di chat, sudah dijawab. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita tutup acara kita sore hari ini, saya ingin untuk lanjutkan share screen saya. Tentang angka 153. Oh ya, iya Romo. Tentang angka 153 Romo. Boleh Romo. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, angka 153 ini secara teori itu banyak banget teorinya. Ya, bagaimana orang dengan numerologi mencoba mencari makna dari angka 153 ini. Tetapi satu teori seringkali bertentangan dengan teori yang lain. Atau bukannya numerologi tapi malah cocokologi. Gitu. Ada yang mengatakan angka 153 ini kalau dihitung-hitung itu menjadi tetragrammaton atau nama Yahweh atau Adonai. Itu ada juga yang seperti itu. Atau juga bilangan narsisistik. 153 itu 1/3, 5/3, 3/3 itu ujung-ujungnya 153 misalnya gitu. Atau bilangan heksagonal atau bilangan triangonal atau ada begitu banyak teori. Saya jujur saya pernah bahas kalau nggak salah di Bible Learning 153, tapi saya jadi lupa angka ini karena saya ragu-ragu, maka saya nggak berani ngomong karena ini online ya di YouTube ya. Saya lupa, maaf. Saya pernah bahas itu di Bible Learning. Kenapa 153? Gitu, Mike. Terima kasih. Tapi yang pasti angka itu simbolis. Ada apa ya? Ada sebuah pesan yang mau disampaikan. Ya, oke, baik, Romo. Tapi jadi ada bisa juga ahli yang mengatakan ya. Tapi ada juga ahli yang mengatakan 153 itu ya nggak ada artinya apa-apa. Ya namanya juga teori ya, saling bertentangan. Saya kembalikan kepada Michael. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Jadi bisa dicari juga di YouTube channelnya Romo ya, mengenai 153 mungkin ya, ada di sana ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Romo Yosef. Bapak Ibu, saya share screen saya lagi. Oke, baik Bapak Ibu.
kita merencanakan satu program di bulan Desember ini. Kita berdoa, berharap bahwa pandemi sudah selesai, vaksin semua sudah banyak yang terima, negara-negara sudah buka, dan kita bisa lagi mulai bersiarah. Ya, di bulan Maret ini, kalau sesuai dengan rencana, ya seluruh penduduk Israel sudah akan divaksin. Ya, dari kurang lebih 10 juta, Bapak Ibu, mereka sudah akan vaksin semuanya, dan mereka akan mulai membuka diri untuk menerima lagi kunjungan para peziarah. Ya, tinggal kita di Indonesianya nih, Bapak Ibu ya. Kita semoga juga bisa cepat dapat vaksin kita. Baik, Bapak Ibu, kita rencanakan sebuah program di bulan Desember, tanggal 19 Desember sampai 1 Januari tahun 2022. 14 hari perjalanan, dan ada 4 negara yang akan kita kunjungi, yaitu Mesir, Israel, Yordania, dan kita akan tahun baru di Dubai. Kita akan pergi ke Kairo, Gunung Sinai, Laut Merah di Mesir. Di Israel kita akan ke Laut Mati, Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, Kana, dan Tiberias, ya, termasuk yang akan sudah juga kita lihat di dalam virtual kita sore hari ini. Kemudian di Jordania, di kota Petra dan Aman. Bapak Ibu, besok kita akan bertemu lagi di dalam virtual pilgrimage series kita. Bukan besok ya, tetapi hari Rabu, Bapak Ibu. Tanggal 10 Februari kita akan berjalan ke kota Roma, dan kita akan melihat Basilika Santo Paulus, Gereja Tre Fontane, dan The Virgin of Revelation at Tre Fontane. Minggu depan, Bapak Ibu, kita akan kembali bersama Romo Yosef di dalam Biblical Journey, dan kita akan pergi ke Bukit Sabda Bahagia dan Kapernaum. Ya, Bukit Sabda Bahagia, tempat khotbah di bukit, dan Kapernaum bahkan sampai disebut the town of Jesus. Karena Yesus selama ada di Kapernaum, dan Yesus melakukan banyak sekali mujizat di Kapernaum. Catat tanggalnya Bapak Ibu, minggu depan 15 Februari jam 5 sampai jam 6 sore. Bapak Ibu yang masih ingin membeli buku Buen Camino, masih ada harga spesial ya, dari 45.000 menjadi 40.000 saja. Silakan bisa kontak ke Stella Quarta di 0818-783-552 ya. Harga di luar ongkos kirim. Oke, baik Bapak Ibu yang belum subscribe Bible Learning with Father Joseph di YouTube channelnya, dan Instagram Romo di RM Joe Susanto. Kemudian yang belum subscribe, silahkan Bapak Ibu semua ya untuk subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan juga di Stella Quarta Official. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saudara dan teman-temannya belum sempat melihat acara sore hari ini, bisa melihatnya di YouTube tentunya, ya akan bisa dilihat ulang di sana, di Pilgrim Loka maupun di Stella Quarta Official. Juga Facebook kami, Bapak Ibu di Stella Quarta Wisata, dan Instagram kami di stella.quarta, serta WhatsApp kami ya, Bapak Ibu, supaya kami selalu bisa mengingatkan Bapak Ibu untuk acara-acara kami di 0818-783-552. Bagi Bapak Ibu yang punya begitu banyak foto digital, ya foto-foto file digital yang belum sempat dicetak, jangan sampai rusak karena virus ataupun hard disknya rusak. Mulai sekarang Bapak Ibu boleh mulai mencetak lagi, ya silahkan bisa klik di photobook.id untuk mencetak foto di sana. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat souvenir rohani, bisa melihatnya di catholicsouvenirs.com. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya sore hari ini. Kita akan tutup acara kita dengan doa dan berkat dari Romo. Tunggu dulu. Oh, sebentar. Nggak seru kalau nggak ada giveaway. Oh, oke, Romo. Wah, ada hadiah dari Romo. Saya baru dapat kiriman banyak. Ini ada apa ini? Ini dalamnya rosario kayaknya. Ada baju. Kan saya nggak mungkin pakai semua, atau saya akan kirimin pokoknya segelondongan ke tempatnya Michael. Kemarin alamatnya saya masih tunggu Mike, karena ini kopinya masih ada nih, belum dikirim-kirim. Oh alamat, iya, buat Papa ya. Iya, saya lupa malah. Ya, oke, Romo. Iya, ya. Oke, pertanyaannya adalah, siap-siap ya, siap di kolom komen, di kolom chat. Pertanyaannya, siapa nama keluarganya Herodes yang dia berkuasa di utaranya Danau Galilea? Bah, tadi ada di peta. Kalau Anda simak, pas tadi Michael juga sebut juga. Ya, silakan Bapak Ibu. Siapa nama keluarga dari Herodes? Dia salah satu anak Herodes
Dia berkuasa tuh di atas tuh. Ya, Bapak. Minggu lalu kita ke sana. Kita ke sana. Nah, siapa nama penguasa di sana? Oke, sudah ada yang menjawab nih, Romo. Ya. Oke, jawabannya adalah Filipus. Ya, ini silakan orang pertama. Orang pertama yang menjawab Filipus dialah yang menang. Ada Rosario, ada apa nggak tahu lah, saya dapat paket ini banyak banget pokoknya. Ya, saya kirim ke tempatnya Michael, nanti Pak Michael yang kirim sendiri ya. Oke, sama boleh Romo. Lah. Iya, thank you Romo. Nanti saya WA Romo ya. Oke, ini yang menjawab pertanyaan di chat Filipus itu dari ini kayaknya passwordnya kita nih Stella 811, tapi namanya siapa ya? Yang pertama namanya tidak kelihatan. Bapak Ibu yang pakai Zoom dengan ID Stella 811, apakah boleh WA ke kami supaya kami bisa kirimkan dan berikan alamatnya? Ya, ini Bapak Ibu yang di chat ya, ada yang ID-nya Stella 811. Ini kan passwordnya buat join Zoom sore hari ini nih. Ya, tolong nanti Bapak Ibu kontak WA kita ya di 0818 783 552. Ya, selamat ya buat yang menang. Saya Pak. Ibu siapa, Maaf? Saya Sri, tadi waktu itu kerinim. Oh, kerinim. Bu Sri boleh kontak WA kita ya, 0818 783 552 dan berikan alamat Ibu ya. Ya, ke Mbak Dini ya. Ya, Mbak Dini, betul Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih. Oh, ada maskernya tuh keren tuh, lihat. Maskernya bagus. Oh, ada ayat sucinya maskernya coba. Matius 6 ayat 33. Keren deh pokoknya. Ya, makasih Romo, makasih Pak Michael. Ya, terima kasih buat Romo Yosef tuh ya, yang selalu murah hati untuk membagi-bagi hadiah ya di dalam setiap acaranya. Oke, baik. Selamat untuk yang menang. Ibu Sri, jangan lupa untuk kontak WA kepada Didi ya. Terima kasih. Silakan Romo. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penuh kasih, terima kasih Engkau adalah Allah yang mengampuni kami, yang mengerti kesalahan kami, yang memahami diri kami. Pulihkanlah kami Tuhan, pulihkanlah dunia ini. Ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa seluruh dunia. Bapa yang kudus, kudus yang berkuasa, kiranya namamu semakin dimuliakan. Ketika hidup kami menjadi sulit, tolonglah kami. Biar Engkau yang menjadi satu-satunya kekuatan kami dan penolong kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, shalom. Baik, terima kasih Romo. Sampai minggu depan. Ya, Romo. Terima kasih Romo Jo. Sekarang Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Romo Jo. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Michael. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai jumpa Pak John. Ya, depan ya Pak Michael. Ya, terima kasih. Michael, terima kasih Michael. Ya, Bu Patricia, terima kasih. Pak Michael. Kemana nih Pak Pak Michael, pertanyaan saya buat minggu depan ya Pak Michael ya. Ya, buat minggu depan Pak John. Iya. Ya, siap. Ya. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih Pak Sumanto. Ya, terima kasih Bu Wahyu. Pak Michael, ya selamat untuk anaknya. Ya, terima kasih Bu Wahyu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, sampai besok ya Bapak Ibu semua. Kita bukan besok, lusa ya, hari Rabu. Kita ada acara virtual image di hari Rabu. Kita akan ke kota Roma ya. Oke, terima kasih. Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama.
Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours. Tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.